Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Selamat datang kembali untuk kita mau sebentar lagi bersaat teduh ya. Saya yakin ada banyak pikiran, ada banyak yang mungkin perlu kita pikirkan atau masalah yang kita hadapi. Apapun itu, mari kita akan kesampingkan dulu. Kita akan menghargai Tuhan, kita menaruh Tuhan di posisi yang paling utama. Dan kita percaya Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Ya, mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 Yesus, 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 Kaulah segalanya. Oh Yesus, haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus-Mu telah mengurapi kami. Yesus, Terima kasih buat hari ini. terima Saat kasih indah di mana Tuhan. kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Haleluya, dan Kau mengurapi kami Tuhan dengan kuasa. haleluya, Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. haleluya. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami Haleluya.
Tuhan. Yesus. Sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dan kami boleh belajar melakukannya di dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Kami Terima sambut kasih firman-Mu, Tuhan. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab ya. Tentunya saudara yang sudah lama mengikuti program Saat Teduh ini, saya yakin saudara sudah mulai terbiasa membaca satu pasal setiap hari ya. Dan ternyata tidak susah ya. Membaca satu pasal setiap hari hanya butuh waktu beberapa menit saja. Karena itu semoga ini menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sesuatu yang saudara lakukan terus dalam hidup saudara. Untuk terbiasa membaca firman, bersaat teduh, mengambil waktu buat Tuhan. Tidak lama kok, setidaknya setengah jam. Saya yakin saudara pasti punya waktu. Nah, Lukas pasal yang ke-6 ya hari ini ya. Dan hari ini kembali kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Sulis ya. Lukas pasal 6. Ya, betul Ibu Sulis ya? Ya, silakan. Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling orang mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara,
Biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami sangat percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, dan tadi ada sesuatu yang sudah Roh Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi izinkan ya, kami akan berbagi sedikit tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Dan itu kami ambil dari Lukas pasal yang ke-6 pada bagian ayat yang ke-31. Lukas pasal 6 yang tadi kita baca pada bagian ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Cukup sederhana. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu pelajaran yang juga cukup menarik ya. Bahwa ternyata Tuhan ajarkan kita untuk menaruh diri kita pada posisi orang lain. Bagaimana ketika kita menjadi orang lain, kita menjadi orang itu, dan bagaimana sih kita ingin diperlakukan ketika kita jadi dia gitu. Dan dari situ kita akan bisa memahami bagaimana seharusnya bertindak terhadap orang tersebut. Suatu pelajaran yang menarik. Mungkin saudara juga pernah bertemu dengan orang yang tertangkap basah berbuat dosa. Kalau kita bayangkan kita dalam posisinya dia, apakah kita mau untuk dihakimi? Ataukah sebenarnya kita mau untuk diterima, didoakan, bahkan dibimbing untuk mengalami pertobatan? Ketika kita dalam posisi orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan, ya kita menempatkan diri dalam posisi mereka. Bagaimana? Apakah kita ingin ditolong atau kita ingin dibiarkan saja? Gitu. Nah, ini adalah pelajaran yang cukup menarik ya. Ketika kita bicara tentang kekristenan, kasih itu apa sih? Ya. Terhadap sesama, gimana sih Pak kasih terhadap sesama? Ya, firman Tuhan ajarkan simpel sekali. Disimpulkan dengan sangat menarik. Lakukan aja sama orang lain sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan ketika kamu dalam keadaannya dia. Kadang-kadang kan kita lihat orang dari sudut pandang kita aja. Tapi Yesus ajak kita masuk dalam sudut pandang orang tersebut.
Lalu kita ingin diperlakukan bagaimana ketika kita menjadi orang tersebut? Nah, sudah paham? Kalau sudah paham begitu, lakukan pada orang itu sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan. Tidak mudah ya? Oh ya, nggak mudah. Tapi jangan khawatir, kekristenan bukan sekedar agama yang mengajarkan saudara melakukan ini dan itu. No. Tidak mudah kalau saudara tidak benar-benar percaya Yesus. Kalau saudara benar-benar percaya Yesus, saudara melekat kepada Tuhan. Maka firman yang saudara dengar hari ini bukan saudara terima dengan sebuah keberatan, kesusahan, tetapi suatu ucapan syukur. Karena iman saudara dibangunkan, roh saudara sebagaikan dibuat berapi-api oleh Tuhan untuk, oh ya, ini yang seharusnya aku lakukan sebagai umatnya Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hidup di dalam kasih. Bukan karena kita bisa, tetapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita mengobarkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga roh Allah terus memenuhi saya dan saudara. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Sebelum kami melakukan, biarlah Tuhan terus kuatkan iman, percaya kami, roh Allah biarlah terus Kau penuhkan dalam hidup kami. Sehingga kasih yang melimpah-limpah itu mengalir dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu belajar mengasihi sesama. Karena kami tahu kami pun sudah Kau kasihi dengan begitu luar biasa. Ketika Kau berkorban bagi kami, tanpa mendapatkan apapun dari kami. Di situ kami merasakan cinta-Mu yang begitu dalam. Dan jadikan kami saluran cinta kasih-Mu kepada sesama kami dan sekeliling kami Tuhan. Terima kasih buat pelajaran hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya akan ajak kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Jangan remehkan kekuatan doa. Ketika saudara bawa nama orang-orang itu dalam doa, saya yakin dan percaya doa yang baik ini akan didengar oleh Tuhan. Dan siapa tahu Tuhan berkasih karunia untuk membuka jalan bagi pertobatan mereka. Ayo kita doa sama-sama. Saya berikan kesempatan waktu untuk berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, ya kita lanjutkan doa kita. Dan kita sekarang akan dipimpin ya untuk doa dalam doa yang selanjutnya, yaitu untuk teman-teman saudara seiman yang tertindas dan untuk bangsa negara, akan dipimpin oleh Bu Wiwi ya. Silakan Bu, kita akan doa sama-sama. Yuk. Thank you Jesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan yang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sangat sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang teraniaya. Kiranya Tuhan, Engkau jaga dan Kau lindungi Tuhan. Mereka yang mengalami aniaya karena nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan mereka yang mengalami aniaya karena mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, kuatkan Yesus, mereka, kiranya kuatkan Tuhan, mereka, tolong Engkau mereka berikan Tuhan. kekuatan di dalam dia mengalami Tolong aniaya ini Tuhan. Tuhan, tolong. Biarlah dia bertambah-tambah Tuhan untuk setia melayani Tuhan, tolong dalam nama Terima Yesus. kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Engkau lawat mereka satu persatu
bersatu Tuhan. Ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan iman percaya mereka Tuhan. Amin, amin. Supaya mereka tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Amin. Tapi mereka akan tambah setia untuk melayani Amin, Engkau. amin, amin, Terima amin, kasih, amin. Bapa, Thank you terima Jesus, kasih. thank you Kami Jesus. serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami memohon belas kasihan yang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau lawat bangsa dan negara kami Indonesia. Amin, Tuhan. amin. Engkau jauhkan dari segala bencana. Engkau jauhkan dari segala pertikaian. Engkau jauhkan dari segala masalah dari antar suku Tuhan. Ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Engkau persatukan kembali bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada di tengah-tengah negara kami Tuhan. Ya Indonesia. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Juga Yesus. kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para staf dan para menteri Ya maupun Tuhan. para staf-stafnya yang ada di bawahnya Tuhan. Tuhan, oh, Tuhan, tolong. kami serahkan mereka semuanya Tolong dalam tangan-Mu, nama Yesus. Tuhan. Oh Tuhan, biarlah mereka di dalam melayani dalam pekerjaannya Tuhan. Oh Yesus, dia takut akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Apa yang Amin. mereka kerjakan Tuhan, semuanya datangnya dari Engkau Tuhan. Tuhan tolong, Berikanlah Tuhan. hikmat Terima akal kasih, budi Tuhan. Tuhan. Ya, Dalam Tuhan dia Yesus. melakukan pekerjaannya Tuhan. Amin. Terima Yes, kasih Bapak. yes, Terima yes. kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat kota kami Tuhan, Ya, kota Tuhan. kami yang tercinta ini Tuhan. Biarlah Engkau lawat kota Mojokerto Amin, ini, amin, Tuhan. amin. Oh Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu Tuhan, Amin. bagi kota tercinta kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Semuanya Yesus. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan lanjutkan doa kita untuk para hamba-hamba Tuhan dan untuk para umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Silakan Bu Retno akan bantu kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu buat para hamba-Mu Tuhan. Ya Para Tuhan. penyampai Injil kebenaran-Mu dimanapun. Oh Tuhan. Kemanapun mereka Tolong, Kau Tuhan. pimpin Tuhan. Amin. Dimanapun di tempat mereka melayani Engkau, kiranya Tuhan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu nyata. Amin. Amin. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, senantiasa nama-Mu saja yang dipermuliakan. Yes. Haleluya. Hamba membutuhkan-Mu Tuhan. Hamba membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu. Oh Hamba-Mu Tuhan. tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan. Tolong hamba-hambamu Untuk itu Tuhan. urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh. Ya Tuhan. Tolong hamba-hambamu. Kebenaran firman-Mu boleh sampai Tuhan, sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Bekali hamba-Mu dengan hikmat yang dari Ya Tuhan. Tolong hamba-hambamu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan keluarganya dimanapun mereka berada. Dimanapun Ya, mereka Tuhan. Kau utus Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Amin. Terima kasih, Haleluya. Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh. Bapa, kami juga berdoa Yesus. buat para jemaat-Mu dimanapun kami Ya berada, Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam Ya. kehidupan Ya kami. Tuhan. Tolong jemaat-jemaatmu Tuhan. Butuhkan Engkau Tuhan, butuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan tolong. Ampuni dosa kesalahan kami jika Yesus. kami jemaat-Mu sering kali kami, oh Tuhan, kurang percaya kepada-Mu. Oh Ampuni Yesus. kami, Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, biarlah Oh. firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, kiranya boleh mengajar kami para jemaat-Mu Tuhan untuk belajar melakukan firman, belajar hidup Haleluya. takut akan Kau Tuhan. Kami berdoa buat para jemaat-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Jangan biarkan kami terhilang Tuhan oleh Terima arus
kasih Tuhan. dunia ini Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi ajari kami tetap Tuhan iman percaya kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami serahkan para jemaat dimanapun kami berada ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk yang sakit ya. Kita akan berdoa dengan iman, percaya yang teguh kokoh bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit. Baik mereka saat ini mungkin sedang di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau jamah. Engkau tolong kesembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib terjadi atas hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mengalami masalah, problem di dalam hidupnya, apapun penyebabnya. Dan kalaupun masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan, kalau misalnya terjadi karena kesalahan, maka kami mohon Tuhan tunjukkan letak kesalahan dari umat-Mu. Ampuni Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami umat-Mu dapat sungguh-sungguh bertobat. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan melimpahkan dalam hati kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa. Kami percaya kami berjalan bersama Tuhan akan melihat kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terikat pada kuasa kegelapan, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang, yuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Ya, tentu kita punya. Mari kita akan berdoa masing-masing. Saya berikan kesempatan kurang lebih 1 menit. Mari kita akan berdoa sama-sama. Yesus. Yesus. Oh, Yesus. Baik, yuk kita akan sekarang tutup ya. Saat teduh kita, bagi yang mau nutup, yang mau lanjut tentu silakan terus lanjut ya. Yuk kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan beraktivitas, kami akan bertemu dengan banyak orang, kami akan melakukan banyak hal. Dan kami mohon dalam semuanya itu, Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Dan juga menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
Oke, puji Tuhan. Udah 12:30. Masih kuat, sanggup? Atau sudah kelaparan? Sulit? Yakin masih kuat? Oh kuat ya, wis. Puji Tuhan.